Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Rolinda dengan NIM 2011020009 dari kelas 7 SPIC dengan mata kuliah pendekatan sejarah politik. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah pendekatan sejarah politik ini. Di sini saya akan mereview materi-materi yang saya pelajari selama satu semester ini. Baik, terlebih dahulu mungkin kita perlu tahu bahwasanya kata kunci dari politik itu ialah kekuasaan dan kepemimpinan. Sedangkan kata kunci dari sejarah itu identik dengan waktu dan masa lalu. Di sini saya akan menceritakan secara rinci tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 di kalender Romawi. Nabi Muhammad ini lahir dari ibu yang bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Nabi Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam ini untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal pada Islam. Nabi Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Nabi Muhammad ini sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa Nabi dan Rasul sebelumnya. Kepemimpinan dari Nabi Muhammad ini mengacu pada sifat istimewa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yaitu sifat sidik, sifat amanah, sifat tabligh, dan sifat fatonah. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah sebutan muslim untuk 4 khalifah pertama yang memimpin negara Islam setelah kematian Nabi Islam yaitu Nabi Muhammad. 4 khalifah ini yaitu terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin ini mempunyai tugas pemimpinan, yakni yang pertama melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah. Yang kedua yaitu membina dan mengatur serta mengarahkan umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun Rasulullah. 4 Khalifah Rasyidin ini mempunyai sistem kepemimpinan. Baik, saya akan menyebutkan sistem kepemimpinan dari 4 khalifah ini. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah tegas dan bijaksana. Ketegasan dan kebijaksanaan ini terlihat dari langkah yang ia ambil dalam memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, golongan orang yang murtad, dan juga mereka yang mengaku sebagai nabi palsu. Yang kedua yaitu model kepemimpinan dari Umar bin Khattab adalah otoritas, karismatik, dan lega rasional. Sifat kepemimpinannya yaitu tegas, adil, jujur, amanah, bijaksana, zuhud, dan merakyat. Yang ketiga yaitu metode kepemimpinan Utsman bin Affan sudah beliau sampaikan di awal kepemimpinannya, yaitu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Kemudian petunjuk 2 khalifah yang mendahuluinya. Utsman bin Affan ini memiliki sifat kepemimpinannya yang sabar, pemaaf, dan jujur. Yang keempat yaitu pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah sebuah sistem yang berbeda dari kebanyakan sistem pemerintahan, di mana sistem yang dibuat adalah sistem yang merangkul para kaum lemah. Tidak ada keterpihakan
terhadap kaum apapun yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Semua kaum ia rangkul dan ia jadikan menjadi satu. Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang yang pemberani dan juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan karakteristik antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dari segi kepemimpinannya. Yang pertama, posisi rakyat non-Arab di masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Kekhalifaan Bani Umayyah menerapkan kebijakan diskriminatif yang menguntungkan orang Arab seperti Bani Umayyah sendiri dan merugikan orang non-Arab seperti misalnya orang Iran. Orang-orang Arab Muslim berada di puncak struktur sosial, sementara kalangan non-Arab menjadi kelas bawah dengan sebutan kaum Mawali. Meskipun Islam mengajarkan kesetaraan semua Muslim Arab mempertahankan diri mereka dengan harga yang lebih tinggi pada orang non-Arab Muslim dan umumnya tidak bergaul dengan Muslim lainnya. Sebaliknya, pada Bani Abbasiyah sangat akomodatif kepada orang non-Arab. Ini tak terlepas dari awal mula berkuasanya dinasti ini yang berasal dari pemberontakan yang banyak didukung oleh orang non-Arab. Pada masa Abbasiyah, orang non-Arab seperti orang Iran dan Turki banyak menduduki posisi penting di pemerintahan. Posisi wazir atau perdana menteri misalnya oleh keluarga Al-Bamarki, keluarga Iran yang berasal dari Balkh di Afghanistan. Salah satu ciri yang cukup menonjol dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah sistem sentralis kekuasaan, terutama dalam masa administrasi, keuangan, dan perpajakan. Ini adalah salah satu membedakannya dari kekuasaan Umayyah. Yang kedua yaitu kebijakan ekspansi Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Bani Umayyah sangat ekspansif dan meluaskan wilayah kekhalifahan hingga ke berbagai penjuru dunia seperti Spanyol. Ia taklukkan oleh Musa bin Nusayr dan Tariq bin Ziyad pada tahun 711, dan India, wilayah Sungai Indus ditaklukkan oleh Muhammad bin Qasim pada tahun 712. Namun sebaliknya, Bani Abbasiyah lebih mengedepankan konsolidasi wilayah dan perkembangan ekonomi serta ilmu pengetahuan. Khalifah dari Bani Umayyah membangun Darul Hikmah sebagai pusat pembelajaran ilmu pengetahuan dan penerjemah buku dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Persia. Akibat kebijakan ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat dengan munculnya ilmuwan seperti Ibnu Sina dan Muhammad Al-Khawarizmi. Ciri kepemimpinan pada masa dinasti Umayyah adalah otoriter. Pemimpin di atas adalah pemimpin yang sangat luar biasa dan bersifat sangat dermawan, adil, serta bijaksana. Karena seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap apa yang ia pimpin dan nasib umat yang ia pimpin. Selanjutnya yaitu Turki Utsmani. Turki Utsmani adalah kekaisaran lintas benua yang didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey di barat laut Anatolia pada tahun 1299. Sistem pemerintahannya mengambil bentuk kerajaan, dapat kita sebut sebagai monarki. Raja-rajanya di samping bergelar sebagai khalifah juga memakai gelar sultan. Dengan demikian, pemerintahan Turki Utsmani dipimpin oleh seorang khalifah yang sebagai pemimpin agama juga sebagai kepala negara. Pusat kerajaan Turki Utsmani terjadi pada masa kekuasaan Sulaiman Al-Kanuni. Beliau adalah raja yang sangat terkenal di dunia dan juga penguasa yang soleh. Sedangkan periode kemundurannya dimulai karena terjadinya perjanjian Kartawiz pada 26 Januari 1699 antara Turki Utsmani dengan Australia, Polandia, Venesia, dan Inggris.
Pemerintahan Kekhalifahan Turki Utsmani dikenal sebagai salah satu khalifat terbesar sepanjang masa. Hal ini dikarenakan daerah kekuasaannya yang sangat luas terbentang dari belahan timur hingga belahan barat dunia dengan lama. Kekuasaannya kurang lebih 6 abad. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.